masuk kotak penalti, berikan umpan yang mudah saja cuma disontek sama kapten andalan gua, Lorenzo Pellegrini. 3-1. Buat gua pertandingan sudah selesai kalau 3-1. Setelah itu kali ini gue akan memberikan review pertandingan antara AS Roma menghadapi CSKA Sofia dalam UEFA Conference League yang baru berakhir subuh tadi. Kalau melihat bahwa Conference League adalah tier ketiga dari UEFA Champions League, UEFA Europa League, kemudian UEFA Conference League. Ini merupakan edisi pertama. Jadi ada 8 grup yang sudah ada 8, satu masing-masing grup ada 4 dari 32 tim. Kemudian nanti yang akan lolos langsung ke babak 16 besar adalah juara grup. Sedangkan runner up grup akan menghadapi 8 tim yang tersingkir dari Europa League. Nah, jadi kalau ingin lolos nyaman, nggak ada halangan, harusnya memang dari juara grup. Jadi juara grup lolos langsung ke fase babak 16 besar. Sedangkan runner up grup akan menghadapi 8 tim yang akan tersingkir dari Europa League. Nah, ini perjalanannya ribet dan panjang. Oke, tapi bagi Roma tidak ribet karena menang dengan meyakinkan 5-1. Yeay. Oke, kita lihat dulu Roma tergabung di grup C. Di grup C itu bersama dengan wakil dari Norwegia, Bodø/Glimt, dan juga Zorya, wakil dari Ukraina, dan juga CSKA Sofia, wakil dari Bulgaria. Nah, bagaimana peluang lolos dari grup C? Kalau melihat dari grup C, saya yakin insya Allah dia masuk jadi juara grup. Oke, kita lihat dulu ya. Seperti pembicaraan gue dengan teman-teman di live Instagram sebelum pertandingan Roma menghadapi CSKA Moskow. Jadi berspekulasi, si A main, si B main, si C main, si D main. Ternyata memang apa yang kita bicarakan nyaris tepat ya. Bahkan yang gua katakan sebagai starting lineup versi Tio itu hanya salah satu, yaitu bermainnya Gonzalo Villar. Gue pikir yang main Cristante sama Diawara. Ternyata di tengah ada perubahan besar-besaran dilakukan oleh Mourinho. Dan kita lihat starting lineup dulu, kita bahas ya. Rui Patricio sebagai penjaga gawang pasti. Kemudian di kanan Rickastrop dipaksa bermain kembali. Kemudian di tengah ada Mancini dan juga Smalling. Di kiri Calafiori. Sudah kita bahas ya. Terus di tengah Gonzalo Villar berpasangan dengan Diawara. Sedangkan di kanan Perez, kiri El Shaarawy, tengahnya kapten andalan gua Lorenzo Pellegrini, di depan adalah Eldor Shomurodov. Jadi kalau melihat dari line up ini memang cukup meyakinkan bahwa Roma tidak bermain-main menghadapi ini. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Amando Diawara dan juga Gonzalo Villar bisa mengalirkan bola, bisa membantu transisi ketika Roma bertahan dan menyerang untuk bisa membantu Lorenzo Pellegrini. Itu pertanyaan besar. Dan terjadi pertandingan menghadapi lawannya dengan formasi 4-4-2 seperti yang kita duga bahwa lawannya memang bermain compact defense yang cukup bagus. Mereka menumpuk pemain di tengah, kemudian serangan balik. Dan terjadi adalah ketika kecolongan di menit ke-10 ya. Di menit 10 ini menurut gua adalah kesalahan dari lini tengah, Diawara dan juga Gonzalo Villar yang membiarkan satu pemain lepas. Kere, ini memang kita bahas ya. Kere ini menjadi pemain cukup bagus yang selalu menciptakan gol bagi CSKA Sofia. Masuk kotak penalti, dan kecewanya gue adalah koordinasi Mancini dengan Smalling lemah banget. Saling menunggu. Pertama Smalling lepas, paling nunggu. Mancini lepas juga. Iya, masa dilewatin? 4 pemain dilewatin oleh Kere. Ini menurut gue kebobolan yang buruk musim ini ya. Salah satu yang buruk musim ini. Dan sudut sempit, dia mampu melesakkan sebuah tendangan kaki kiri, merobek gawang Rui Patricio. Tapi proses terjadinya gol itu yang menurut gua ada sebuah kesalahan lini belakang. Jadi memang sulit ya merubah skema 4 pemain, 4 posisi diganti, 3-3 diganti gitu. Biasanya kan ada Cristante sama
Verto, kemudian di belakangnya pasti Ibanez dengan Mancini, tapi dirubah tiba-tiba tidak ada Verto, tidak ada Cristante, tidak ada Ibanez. Ini memang sulit sekali untuk bisa cepat beradaptasi, apalagi lawannya bermain cepat di awal-awal pertandingan. Untungnya Roma yang sekarang beda. Setelah kebobolan tidak ada tertunduk lesu. Gue melihat bahwa kapten juga tepuk tangan, memberikan dukungan. Mancini juga teriak-teriak di belakang, Rui Patricio seperti membangunkan rekan-rekan yang di lini belakang. Ini yang tidak ada di Roma-Roma sebelumnya. Jadi sebuah mental yang cukup bagus ya. Ini bermain di kandang sendiri bersama dengan Mourinho, mereka mampu bagi cepat gitu. Dan terbukti serangan-serangan kemudian dilakukan oleh Roma setelah itu di menit ke-25 umpan dari Castro diselesaikan dengan baik, dengan sangat indah. Ini stylish banget goal placing dari Lorenzo Pellegrini dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu ada Eldor one on one dengan penjaga gawang Busato, hanya saja masih menyamping di kiri gawang CSKA Sofia, tipis. Itu kalau gol cakep banget. Jadi placing juga dari Eldor, cuma sayang sekali tidak gol. Kemudian di menit ke-38 Eldor Shomurodov ini bermain luar biasa loh. Jadi ini nggak ada udelnya. Gue lihat ini 4 paru-paru sepertinya. Dia berlari ke kiri ke kanan, ambil bola ke bawah, maju menyerang. Dia akhirnya memberikan sebuah umpan yang bisa diselesaikan dengan baik oleh El Shaarawy. Ini gol juga indah ya. Jadi 2 gol Roma terjadi di posisi kanan pertahanan lawan yang memang lemah. Di situ bergantian Turitsov dan juga Yomov ya, terlambat untuk menutup pergerakan pemain-pemain Roma 2 kali, dan gue rasa itu sebuah strategi dari Mourinho bahwa di sisi kanan pertahanan dari CSKA Sofia sering bolong karena fullback mereka Turitsov sering ikut membantu penyerangan. Ini catatan yang cukup bagus dari Mourinho, dia sangat jeli. 2-1 hasil sebelum turun minum ada sebuah peluang dari Shomurodov juga, hanya saja gagal kembali. Gue rasa ini Shomurodov 2 kali peluang di babak pertama gagal. Tapi apapun itu, gue melihat ada satu sisi positif bahwa dia dimainkan sejak awal, memberikan 1 assist dan 2 peluang, dan memberikan sebuah warna ya. Berlari terus, seperti memang ngotot ingin menang. Selesai babak pertama 2-1. Gue berharap adanya kejutan di subuh tadi, apa ya yang coba dibangun oleh Mourinho. Kemudian pertandingan berlangsung kembali, lawan lebih ofensif karena tentunya lawan ingin mengejar ketertinggalan. Di grup home and away bermain 6 kali, tentunya tidak boleh kehilangan poin kalau mereka ingin lolos ke fase langsung 16 besar. Akhirnya yang terjadi adalah kuncinya ketika Roma diserang. Gue melihat 15 menit pertama di babak kedua, Gonzalo Villar dan juga Diawara terlihat aslinya. Mereka belum berkembang, mereka masih bawa kencur, dalam arti belum banyak pengalaman. Ketika di press, high press yang dilakukan oleh pelatih Mladenov, ini high press ya, high press dilakukan di daerah pertahanan AS Roma hingga seorang Rui Patricio harus memberikan bola kepada Mancini yang ke pojok, jauh banget, jadi untuk sudah ketekan, nggak ada ruang lagi untuk memberikan passing. Nah ini peran dari Gonzalo Villar dan juga Diawara tidak terlihat, mereka tidak berani build up serangan. Dan itu jeli dibenahi oleh Mourinho. Di menit ke-58, pergantian 2 pemain langsung. Masuknya Verto dan Cristante menggantikan Diawara dan Gonzalo Villar. Gue langsung tepuk tangan. Cerdas nih pelatih. Soalnya dalam hati gue bilang, ini lemahnya di sini nih. 2 defensive midfielder ini nggak bisa bilang serangan. Roma pasti ketekan terus. Nah, ini harus dibenahi segera. Bener. Mungkin telepati gue ya. Atau memang sebetulnya yang harus seperti itu. Mourinho jeli, digantilah 2 itu. Setelah itu Roma menguasai pertandingan lagi. Aneh kan, 2 pemain itu berani. Jadi ketika ada Cristante dan Verto, lini tengah Roma seperti dapat booster. Dan inilah pemain utama Roma. Memang kelasnya berbeda. Diawara, Villar itu masih junior, dalam arti belum di level tertinggi untuk tactical changes gitu loh. Pergantian strategi itu tidak bisa dilakukan oleh pemain muda seperti mereka. Dan akhirnya sebuah gol indah kembali terjadi ketika di menit ke-62, 3 menit setelah pergantian pemain, Calafiori menusuk dari sisi kanan lagi pertahanan dari
CSKA Sofia dan masuk kotak penalti, berikan umpan yang mudah saja cuma disontek sama kapten andalan gua, Lorenzo Pellegrini. 3-1. Buat gua pertandingan sudah selesai kalau 3-1. Setelah itu nyaman sekali. Roma main lebih nyaman. Hanya saja ada kelemahan dari Calafiori. Gue lihat bahwa Calafiori itu dalam transisi bertahan cukup lambat. Dia semangat maju menyerang, tapi tidak seperti Vina atau Spinazzola yang ketika nyerang gagal langsung mundur, cepat membantu pertahanan. Kalau Calafiori suka terlambat, dia dimarahin berapa kali oleh Mancini kan. Tapi nggak apa-apa, memang pemain muda harus mendapatkan teguran. Tapi pastinya Calafiori lebih bagus dari Bryan Reynolds, pasti. Jadinya aman. Kalau Bryan Reynolds gue habis pikir, gue nggak bisa ngomong. Kemudian setelah Roma terus menekan, mau tidak mau banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain CSKA Sofia. Akhirnya di menit ke-80 pemain asal Belanda Will Scott mendapatkan kartu kuning kedua dan expulso, kartu merah diberikan oleh wasit, dan Roma bermain dengan 10 pemain. Nah, keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan dengan baik oleh Roma ketika Roma kembali memasukkan Tammy Abraham dan juga Maras Kumbula untuk masuk menggantikan Calafiori dan juga Pellegrini. Calafiori dianggap cukup sudah lelah dan juga tentunya mencoba mengistirahatkan ya, karena mungkin kemungkinan atau memberikan rotasi pemain lain. Jadi masuknya Tammy Abraham ini menjadi menarik. Roma bermain menjadi 4-4-2. Jadi 4-4-2 di mana Eldor disandingkan dengan Tammy Abraham. Ini lagi perubahan strategi dari The Special One, Mourinho. Dan ini menarik untuk kita lihat ya, bahwa masuknya Eldor dengan Tammy Abraham bermain bersama ini juga cukup bagus. Karena apa? Eldor terus berlari dan membuka ruang, bergantian dengan Tammy. Jadi ini menyulitkan lini belakang lawan, sehingga akhirnya terjadi kemelut. Justru Mancini yang mampu menciptakan gol ketika bola tendangan dari Smalling kena tiang, mantul, masuk, onside. Gue lihat beberapa kali tayangan ulangnya onside, itu jelas masuk. 4-1, dah enak banget. Itu menit ke-82. Setelah itu gue yakin, wah ini nambah satu lagi mungkin ya. Bener, kesampaian. Satu kerjasama yang sangat apik, ciamik, mahal dari Eldor Shomurodov dengan Tammy Abraham mampu menambah gol untuk Roma menjadi 5-1. Gol umpan dari Eldor. Ini berbau offside, tapi untung nggak ada VAR, jadinya tidak bisa diperdebatkan. Tapi akhirnya sebuah umpan yang sangat manis, mampu melewati dua pemain dari CSKA Sofia. Masuknya Tammy Abraham, cepat berlari, sprint, dan menaklukkan penjaga gawang bersatu. 5-1, dan ini menjadi sebuah pertandingan yang tentunya akan dikenang oleh Tammy, karena ini merupakan gol pertama Tammy Abraham ketika dia bermain di Olimpico. Jadi 5-1, lagi-lagi 5 kemenangan beruntun dari Jose Mourinho. Kalau menurut gua 6 pertandingan resmi ya. Waktu itu 2 kali pertandingan di playoff Conference League, 3 di Serie A, dan ini di Conference League fase grup. Jadi 6 pertandingan resmi yang menang terus. Gue rasa ini Roma dalam tren positif. Gue lebih suka Roma menang 5-1 bukan karena menang besar, tapi karena taktikal yang bagus sekali dari Jose Mourinho. Dan pemain Roma ngotot semuanya, berani, dalam arti berani mati memberikan segalanya di dalam lapangan pertandingan, dan mereka disiplin gitu. Pemain-pemain yang nggak biasa disiplin jadi disiplin, pemain-pemain yang biasanya lemas jadi keluar gitu. Dan Lorenzo Pellegrini kembali menunjukkan bahwa kapasitas sebagai the magician menurut gua di lini tengah. Jadi gue senang banget ya ada pemain yang beda gitu, yang bisa mengalirkan bola dengan sangat baik, menciptakan gol, dan dia muncul di saat-saat penting gitu. Dan akhirnya Roma menang 5-1, ini penting banget. Setelah ini akan menghadapi Zorya nanti di akhir September. Semoga 2 minggu lagi, semoga lawan Zorya main away bisa menang juga. Jadi gaspol dulu, yang penting menang dulu baru nanti fokus ke Serie A gitu. Oke, itu review gue tentang pertandingan antara Roma menghadapi CSKA Sofia, dimana gue melihat bahwa kemenangan semuanya ini hati-hati untuk Zaniolo, hati-hati untuk Mkhitaryan, karena
kalau melihat memang ini rotasi ya dilakukan oleh pelatih Mourinho. Jadi yang pemain inti yang tidak main cuma 3, Pina, Mkhitaryan, Zaniolo. Tapi khusus untuk Zaniolo dengan Mkhitaryan hati-hati, karena El Shaarawy dan juga Carlos Perez ini ketika bermain sebagai starting 11 mereka cukup bagus. Mereka bermain memanfaatkan kesempatan bermain cukup bagus. Carlos Perez biarpun tidak gol, tidak memberikan assist, tapi memberikan banyak perubahan. Dia memberikan banyak ruang untuk untuk temannya untuk bisa berkreasi. Ini keren. Jadi hati-hati kalau Zaniolo masih egois, kalau Mkhitaryan up and down, tidak stabil. Ini posisinya bisa diambil oleh El Shaarawy yang sudah mulai mendapatkan 2 kali pelukan dari Mourinho. 2 kali main, 2 kali gol. Bahaya ini. Sama tentunya Carlos Perez yang memang aslinya bagus, cuman beruntung dibuang Barcelona, diambil oleh Roma. Itu top. Jadi gue berharap bahwa ini akan semakin menarik ya. Roma semakin bagus lah. Jadi di lawan Hellas Verona bisa menang lagi. Kemudian tren positif akan ada terus untuk AS Roma. Itu review gue. Semoga sepakat, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng ya. Share video kemana-mana untuk Tes Blue TV. Forza Roma, Dacia Roma, Tio Nugroho, sign out. Bye.